Beli ayam ke pasar Argosari. Uangnya cuma 5.000. Ya kurang lah. Ini bukan pantun teman-teman. Oke, kalian pikir ini pantun? Hah? Hah? Ya enggak juga sih kak. Oh ya udah deng, maaf saya udah GR. Oke, sekarang kita langsung ke opening seperti biasanya. Halo, welcome to Masih Pengangguran Channel. Kali ini kita akan membahas tentang film Crazy Love, film dari Indonesia. Jadi film ini mengisahkan tentang persahabatan anak remaja SMA yang nakal dan sering dipandang sebelah mata. Itu teman-teman. Jadi kalian pasti penasaran bagaimana filmnya? Enggak aja kak, aku kan enggak penasaran. Ya kan gitu dong. Oke, sebelum itu kami akan mengingatkan bahwa setiap hari Jumat kita akan mengeluarkan film terbaru yang akan diulas dengan secara detail teman-teman. Oke. Oke, langsung saja kita ke filmnya. Jadi pada awal film diperlihatkan seorang remaja bernama Kumbang yang sedang berdandan. Jadi sebelum masuknya ke dalam film, pada awal-awal memperlihatkan 4 anak siswa SMA kelas 12 yang sangat nakal. Mereka ingin melakukan sesuatu yang menggemparkan sekolah, yang bertujuan untuk membuat suatu ingatan atau momen yang tidak akan pernah dilupakan oleh siswa tersebut juga siswa yang lain. Sesuatu tersebut adalah melakukan adegan bunuh diri dengan cara meloncat dari lantai atas. Kemudian hal itu pun diketahui oleh teman kelasnya. Lalu teman tersebut melaporlah kepada cewek cantik atau mungkin ketua kelasnya kali ya. Sebenarnya hal itu hanya dibuat untuk pura-pura. Jadi Kumbang pura-pura bunuh diri gitu loh teman-teman. Kan tadi kan niatnya ingin membuat hal yang menakjubkan gitu. Namun Kumbang pun malah terpleset beneran teman-teman. Beruntungnya Kumbang ditarik oleh Daniel, Abdu, dan Basuki. Ada juga perempuan yang tadi bernama Olive, perempuan cantik yang sangat-sangat pintar, perempuan yang mereka taksir, dan juga salah satu alasan mereka masih betah di sekolah teman-teman. Singkat cerita, Kumbang pun diayunkan oleh Daniel dan selamat dengan celana yang terlepas. Kemudian juga menimpa Olive. Lalu Olive pun menceramai ABCDEFGHJKLMNOPZ kepada Kumbang. Ya adegan ini semi ber-UAUE. Jadi begitulah. Dari sebelumnya masuk film sudah menarik kan? Ya kan? Hah? Menarik? Enggak. Oke, langsung saja masuk ke dalam filmnya. Setelah melakukan perbuatan adegan mau loncat dari atas tersebut, mereka pun dibawa ke ruang kepala sekolah. Lalu intinya mendapat ceramah dari kepala sekolah tentang kenakalan mereka yang membuat guru-guru pusing menghadapinya teman-teman. Lalu mereka dihukum dengan membersihkan piala. Kemudian setelah mendapatkan hukuman, mereka pun memperlihatkan tingkah kekanak-kanakan mereka. Hal itu dilakukan mereka guna mendapatkan perhatian dari wanita yang mereka taksir atau si Olive. Di situ Olive pun hanya menghadeh gitu teman-teman. Lalu scene beralih di kemudian hari yang memperlihatkan Kumbang akan berangkat sekolah yang disuruh ibunya untuk sarapan terlebih dahulu. Ketika sarapan, ibunya mengeluhkan tingkah si Kumbang yang selalu dihukum di sekolah dan melaporkan kepada ayahnya. Lalu Kumbang ngeles dengan candaan. Lalu ibunya pun hanya menghadeh. Seperti itu teman-teman. Ketika ditanyai oleh ayahnya Kumbang mau jadi apa, Kumbang pun menjawab, hidup sederhana, punya bengkel, jujur, ayah tuh bangga sama babe. Lalu ibunya pun tanya, mengapa gak kepikiran untuk ngewujudin keinginannya menjadi bintang film gitu loh. Kumbang pun, enggak lah gitu. Lalu Kumbang pun pamit dan berangkat. Kemudian emak dan bapak Kumbang pun ber-UAUE. Kalau ini nggak apa-apa kan udah bersuami istri. Scene pun memperlihatkan di kelas yang sedang diajar gurunya. Guru tersebut bernama Bu Tarika. Tidak lama kemudian kelas tersebut ditinggal Bu Tarigan untuk keluar sebentar. Ketika Bu Tarigan sedang keluar, Kumbang pun maju ke depan kelas dan berlagak menirukan gaya berbicara serta gaya mengajar Bu Tarigan.
Tidak lama kemudian, Kumbang pun terpergok oleh Bu Tarigan. Kemudian karena hal itu, Kumbang dihukum atau disetrap di depan kelas yang disaksikan oleh teman-temannya. Kemudian setelah itu diperlihatkan Abdu yang sedang nyanyi lagunya Blink 182, All those small things, gitulah pokoknya, sembari mencegat Olive. Ya istilahnya kayak ngisengin gitulah. Lalu Olive pun menampar Abdu. Kumbang pun tidak mau kalah dan melakukan hal yang sama dengan mencegat Olive. Kemudian setelah itu dilaksanakan ujian bahasa Mandarin. Ujian yang ketat dan juga diawasi oleh gurunya. Sebut saja Bu Rukini. Di tengah ujian, Kumbang, Basuki, Daniel, dan Abdu melancarkan rencana contekannya. Mereka saling contek dengan cara menaruh contekan tersebut di dalam sebuah roti. Setelah sesampainya contekan tersebut kepada Kumbang, Bu Rukini pun mencurigai hal itu. Lalu menanyakan barang apa yang dipegang Kumbang. Kumbang pun menjawab, ini sebuah roti. Bu Rukini pun percaya. Lalu Olive yang merasa curiga melihat gerak-gerik Kumbang, Olive pun mengetahui bahwa itu adalah contekan. Lalu Olive memberitahu kepada Bu Rukini secara tidak langsung ketika Kumbang makan, dan seperti inilah. Apes banget kan si Kumbang. Kemudian Kumbang dihukum oleh Bu Rukini dan juga kepala sekolahnya. Hal itu juga disaksikan oleh Olive. Tidak lama kemudian, Daniel, Abdu, Basuki juga menyusul dan mengajukan diri untuk ikut dihukum karena mereka juga ikut mencontek. Dan mereka pun dihukum bersamaan. Lalu kepala sekolah dan Bu Rukini pun pergi. Dan Bu Rukini mempunyai sebuah ide kepada Pak Kepala Sekolah. Ide tersebut adalah si Olive. Dalam perjalanan pulang menggunakan fake setirnya, Kumbang menghampiri Olive yang bermaksud untuk memberikan boncengan. Olive menolak karena Olive mengira bahwa Kumbang masih dendam sama Olive karena tadi dicepu itu loh. Lalu Kumbang pun malah berterima kasih dan mengatakan, Ternyata lu perhatian juga sama gue di kelas ya. Olive pun lanjut berjalan. Lalu diciprarkan air dari kubangan yang ditendang oleh Kumbang. Kumbang pun langsung mendapat karma secara instan dengan tertabrak mobil, namun tidak diperlihatkan scene-nya. Hanya seperti ini. Sesampainya di rumah Kumbang, Kumbang diobati ibunya, lalu diceramahilah ABCD. Ibunya menjelaskan ke ayahnya kalau Kumbang ditabrak mobil karena melihat cewek. Lalu ayah Kumbang pun menjawab, Olive. Kumbang pun kaget. Emaknya nggak kaget karena ternyata Kumbang sudah suka Olive sejak SMP. Dan babinya pun juga mengatakan Kumbang kalau tidur ngigo. Lalu di situ emak Kumbang mengatakan, kapan Olive dibawa ke rumah? Kumbang pun menjelaskan, ya nggak mungkin mau ke rumah lah. Pokoknya kayak gitulah intinya. Kemudian scene memperlihatkan Olive yang menghadap kepala sekolah. Kepala sekolah meminta bantuan kepada Olive untuk membantu Kumbang dan kawan-kawan agar tidak tertinggal. Awalnya Olive menolaknya, namun akhirnya Olive sebagai murid yang teladan pun secara terpaksa menerimanya. Oh ya, jadi BTW hal ini tidak diketahui Kumbang ya. Kalau disuruh Pak Kepala Sekolah, si Olive disuruh Pak Kepala Sekolah untuk mengajarinya gitu loh. Intinya seperti itu teman-teman. Kemudian Olive pun melihat kelakuan kekanak-kanakan Kumbang dari jauh. Ya Olive tuh seperti bergumam kalau anak-anak kayak gitu apa bisa diajak maju gitu loh. Masa nggak paham sih Pardal. Oke lanjut. Saat pulang mengambil fake gearnya, Kumbang didatangi Olive yang memberikan tugas soal-soal matematika kepada Kumbang yang akan dicek keesokan harinya waktu di kelas. Ya pasti dalam hati Kumbang, hore hore ye ye ye. Sampai di rumah, Kumbang mencoba mengerjakan soal dari Olive dengan susah payah. Kemudian keesokan harinya scene memperlihatkan Abdu, Basuki, dan Daniel yang sedang bertingkah kekanak-kanakan, di mana Abdu mempunyai ide untuk membuat sebuah band, lalu disusullah Kumbang yang mana mengutarakan sebuah proyek. Intinya penggarapan proyek itu akan dilakukan ketika malam hari. Proyek itu berupa gambar mural sketch. Dari malam sampai pagi. Beres kan? Kemudian ada Olive yang memanggil Kumbang menagih tugas yang kemarin diberikan Olive itu loh. Olive pun kaget karena jawabannya pun tidak ada, hanya ngawur dengan gambaran-gambaran yang konyol.
Kemudian Olive mengadu kepada Pak Kepala Sekolah. Olive mengatakan tidak bisa, Kumbang tidak bisa maju Pak. Memang Kumbang tidak punya niat untuk belajar. Tapi Pak Kepala Sekolah menyangkal. Masa baru sekali aja udah nyerah gitu. Lalu Pak Kepala Sekolah pun intinya memberikan ide kepada Olive bahwa Olive harus menggunakan bahasa bulan atau bahasa yang romantis. Olive pun tetap menyerah dan terpaksa jadi agak gimana gitu, intinya seperti itu. Lalu ketika pulang sekolah, Olive memberikan soal lagi kepada Kumbang. Olive memberikan buku catatannya juga agar mempermudah Kumbang dalam mengerjakan. Ketika di rumah, Kumbang mencoba membaca dan memahaminya. Ibunya yang melihat Kumbang belajar pun kaget serta memanggil babenya yang menyaksikan Kumbang sedang belajar tersebut. Ketika itu Kumbang pun tersenyum karena melihat gambaran-gambaran dari Olive yang ada di bukunya. Keesokan harinya diperlihatkan Daniel yang sedang menonton film Serabi Lembit Bercocok Tanam dan disusul oleh Kumbang. Kemudian Daniel pergi dan malah jadi Kumbang lah yang melihat Serabi Lembit Bercocok Tanaman itu. Di posisi Kumbang yang sedang melihat bercocok tanaman, ada Olive yang datang untuk menagih tugas yang diberikannya. Olive pun kaget karena hanya 2 saja yang dikerjakan. Olive kesal akan hal itu. Kemudian Kumbang bertanya kenapa Olive menyuruh Kumbang untuk belajar. Olive pun menjawab, ya sebenarnya Kumbang itu bisa gitu loh teman-teman. Padahal Olive nyuruh Kumbang belajar karena Olive disuruh oleh Pak Kepala Sekolah gitu loh. Hal itu belum diketahui oleh Kumbang ya teman-teman. Olive yang kesal dengan Kumbang lalu mencabut earphone dan terdengar secara keraslah adegan bercocok tanaman yang ditonton Kumbang. Kemudian hal itu sontak membuat perhatian teman-teman yang lain, lalu Kumbang pun dikerubungi. Olive pun menangis karena kelakuan Kumbang yang keras kepala dan nakal, gitulah intinya. Setelah di rumah, Kumbang dan babinya mengobrol. Kumbang menanyakan kepada babinya tentang perbuatan seseorang yang tiba-tiba baik. Hal itu merujuk kepada Olive yang tiba-tiba baik kepada Kumbang gitu loh. Tapi Kumbang hanya sekedar tanya saja, tidak memberitahu siapa orangnya. Babinya pun menjawab bla 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 bla. Intinya Kumbang itu GR kalau Olive tuh suka sama Kumbang. Padahal Olive kan ngasih tugas gitu karena disuruh oleh Pak Kepala Sekolah gitu loh. Paham nggak teman-teman? Paham nggak? Hah? Paham nggak malah? Ayo jawab 1, 2, 3. Wow, kamu itu ya. Lanjut. Kemudian keesokan harinya pelajaran olahraga yang tadinya kosong karena tidak ada gurunya digantikan oleh Pak Kepala Sekolah. Saat akan ganti baju olahraga, Olive kelupaan tidak membawa celana. Kemudian hal itu diketahui oleh Kumbang. Kumbang pun menjatuhkan celananya di dekat Olive. Jadi seakan-akan celana Olive itu kayak jatuh gitu loh, paham nggak? Padahal itu kan celananya Kumbang gitu teman-teman. Sesampainya di lapangan, Olive seperti tidak nyaman dengan celananya yang dipakai. Ya iyalah, itu kan celananya Kumbang itu loh teman-teman. Datanglah Kumbang dengan mengenakan celana abu-abu seragam dengan baju atasan olahraga. Sontak hal itu menimbulkan kemarahan Pak Kepala Sekolah. Olive pun baru ngeh ternyata yang dipakai Olive adalah celana Kumbang. Lalu kemudian Kumbang pun dihukum. Saat pulang, Olive pun keluar dari mobil Mercedes-Benz 280S atau W108 atau dikenal sebagai Mercy Kebu karena mukanya yang seperti kebu. Gitu teman-teman. Aduh, ini konten YouTube film atau konten otomotif ya ini. Aduh, lanjut. Olive berniat untuk mengembalikan celana. Namun Olive disuruh mencucinya terlebih dahulu. Di sini mereka pun ber-UAUE teman-teman. Dalam ber-UAUE-nannya, Olive mengatakan kalau Olive tidak mau Kumbang dikeluarkan dari sekolah. Olive menawarkan untuk bertemu dan belajar setiap pulang sekolah. Keesokan harinya sepulang sekolah mereka pun belajar sambil ber-UAUE. Di rumah, Kumbang pun juga melanjutkan belajar sampai mengantuk. Kemudian keesokan harinya, sepulang sekolah mereka pun belajar sambil ber-OAOE. Lalu malam harinya lagi, Kumbang belajar sambil berteriak-teriak sembari dibuatkan susu oleh ibunya. Kumbang dan Olive pun semakin dekat. Mereka pun depannya O, belakangnya E terdiri dari 4 huruf. ber-OAOE teman-teman. Gitu. Kemudian di rumah Kumbang belajar bahasa Mandarin sambil berteriak-teriak sampai disuruh Baba Liong tetangganya untuk diem. Intinya mengatakan sudah malam jangan berisik ah. Kalau berisik saya tidak bisa tidur ah. Gitu pakai logat Cina. Kemudian scene berlanjut di kelas yang nampaknya sebuah
pembagian nilai. Yang mana dari keempat siswa sedeng hanya Kumbang yang nilainya better atau malah bagus. Olive pun ikut senang. Ya iyalah ya kali, walah kok bagus sih nilai kamu, kan ya nggak mungkin gitu loh. Kemudian saat pulang, Olive lebih memilih untuk membonceng Kumbang daripada naik Mercedes-Benz kebunnya. Mereka pun ber-UA-UE di sebuah dermaga sambil belajar. Kemudian Kumbang tanya, kok banyak gambar kupu-kupu di bukunya? Olive pun menjawab kalau indah itu butuh proses, seperti kupu-kupu. Olive pun tanya balik, kenapa namanya itu Kumbang? Lalu ia menjelaskan konon orang tuanya mempersiapkan nama cewek yang bernama Kembang. Namun karena yang brojol cowok tinggal ganti huruf vokalnya aja deh. Jadi begitu teman-teman. Karena terbiasa ber-UA-OE, Kumbang menaruh hati kepada Olive. Dari yang awalnya sekedar suka, sekarang menjadi menaruh hati. Persis seperti sebuah perkataan dari bahasa Jawa, witing tresno jalaran seko kulino, atau cinta tumbuh karena sering ber-UA-UE. Begitu teman-teman. Kemudian mereka pun pulang dan Olive menemukan mainan berwujud hewan kumbang. Lalu Olive membawanya. Jangan nanya ya dari mana itu mainannya, ini kan semua film teman-teman. Aduh, kamu itu ya. Oke, lanjut. Kemudian scene di kelas memperlihatkan pembagian nilai dari mata pelajaran yang diampu oleh Bu Tarigan. Kumbang kaget karena dapat 0. Kumbang pun dibawa ke ruangan kepala sekolah. Sebenarnya nilai Kumbang itu bagus teman-teman. Namun Bu Tarigan tidak percaya. Begitu pula dengan Pak Kepala Sekolah, tidak percaya akan hasil ulangan Kumbang. Kemudian Pak Kepala Sekolah menyangka bahwa Kumbang mencontek. Begitu pula dengan Bu Tarigan. Padahal kan Kumbang nilainya bagus karena ber-UA-OE sambil belajar sama Olive. Gitu loh teman-teman. Kemudian Kepala Sekolah menyuruh membuatkan soal baru kembali. Namun Kumbang yang sudah kesal atas tuduhan mereka berdua, lantas ia mengaku, iya, aku nyontek. Aku tuh bodoh, kanak-kanakan, nakal. Ya intinya seperti itulah. Intinya jelek itu akan selalu jelek. Ini sebenarnya kalimat sarkasem yang dilontarkan kepada Kumbang ya teman-teman. Sontak karena kesal, Kumbang pun melancarkan graffiti mural. Sebenarnya sketsnya itu seperti ini. Tapi karena Kumbang kesal, merubah sketsnya seperti ini. Namun Kumbang beralasan kalau skets waktu awal telah hilang. Hasilnya seperti ini. Keren kan? Tapi sangat kontroversi. Lalu keesokan harinya gambar tersebut viral. Olive pun juga ikut menyaksikan gambar tersebut. Olive pun berprasangka kalau yang gambar adalah Kumbang dan kawan-kawan. Kemudian Olive mendatangi Kumbang dan kawan-kawan. Olive tidak mau bahwa Kumbang dikeluarkan. Kumbang capek dituduh sebagaimana belajarnya dengan hasil yang bagus, tetapi tetap dianggap oleh gurunya kalau ya dari nyontek gitu loh. Olive secara tidak sengaja keceplosan dan berkata yang dilakukan Olive untuk mengajari Kumbang adalah karena disuruh oleh Pak Kepala Sekolah. Dan di situ Kumbang pun baru mengetahui semuanya. Jadi Kumbang berpikir bahwa semua perhatian dan kebaikan yang dilakukan Olive adalah karena disuruh oleh Pak Kepala Sekolah. Kumbang tetap marah walau Olive sudah menjelaskan kalau awalnya itu memang disuruh, tapi lama-kelamaan mau sendiri gitu loh teman-teman. Kemudian satu kelas pun disidang oleh Pak Kepala Sekolah. Di kelas menanyakan siapa yang melakukan mural tersebut. Yang ditanya pun Olive. Olive tidak memberitahunya walau sebenarnya tahu. Karena sekelas tidak mengaku, Pak Kepala Sekolah menskorsing satu kelas tidak akan ada pelajaran di kelas selama tidak ada yang mengaku. Saat Pak Kepala Sekolah akan meninggalkan kelas, Kumbang berdiri dan mengaku. Kemudian Pak Kepala Sekolah menyuruh Kumbang mengatakan selamat tinggal karena hari itu juga Kumbang akan dikeluarkan. Mengetahui hal itu, Abdu, Basuki, dan Daniel pun juga ikut berdiri dan mengakui perbuatannya. Saat mereka akan dibawa ke kantor, Olive pun berdiri dan mengatakan bahwa mereka itu sebenarnya nggak bersalah. Mereka, Kumbang dan kawan-kawan hanya menunjukkan rasa ketidakpuasan mereka kepada bapak dan ibu guru, terutama Kumbang. Olive berkata bahwa hasil ulangan Kumbang adalah murni hasil dari belajar dengannya. Jadi gini teman-teman, mengapa Pak Kepala Sekolah menuduh Kumbang kalau nilainya bagus dikira menyontek? Karena Pak Kepala Sekolah berpikir bahwa Olive sudah tidak mengajari Kumbang lagi. Karena pada aduan kedua itu loh, kan Olive kan mengatakan kalau sudah menyerah untuk mengajari Kumbang. Nah kemudian si Pak Kepala Sekolah itu mengiranya begitu.
Olive sudah berhenti gitu. Namun kenyataannya Olive tetap gas, paham kan? Kemudian Pak Kepala Sekolah pun bertanya lagi. Intinya kalau tidak nyontek, kenapa nggak mau dikasih soal lagi gitu? Di situ Olive pun langsung menyahut dengan mengatakan bahwa kumbang itu sebenarnya hanya gengsi gitu. Sebenarnya dia mau ngerjakan gitu. Nah dari itulah kumbang mengiyakan sambil mengkaget. Dan kumbang pun menjawab kalau intinya, iya saya mau. Dan kumbang pun bertaruh jika nilainya ujian itu baru jelek, yang nilainya ujian baru itu jelek, kumbang rela dikeluarkan. Kemudian saat pulang menunggangi Mercedes kebunnya, Olive dicegat kumbang untuk mengajarinya belajar lagi, alias sambil, ayo apa, depannya A belakangnya O, sambil. Nah, kalau bener saya bayarkan pulsa senilai 100.000 rupiah. Ayo, apa ini? Ini depannya A. Oh, iya. Oke, kemudian mereka disusulah oleh teman persaingan yang lain bersama satu karib Olive. Singkat cerita, ujian yang terbaru terkhusus si 4 sekawan pun dilaksanakan. Hasilnya pun keluar, kumbang kecewa dengan menunjukkan raut wajah yang murung. Dan benar saja, hari itu juga sesuai kesepakatan kumbang, berarti harus tidak keluar, hore, karena nilainya sebenarnya tuh bagus. Kena prank kalian, apa sih? Kumbang dan Olive pun ber-OAOE pelukan. Lantas mereka diikuti Olive dengan karib ceweknya, mengganti mural menjadi gambaran kupu-kupu nan indah. Singkat cerita, pengumuman hasil lulus pun diberitahukan, dan ya, 4 sekawan lulus dengan nilai baik. Begitupun dengan Olive dan teman karibnya. Ini momen-momen yang sedih ini. Pada kelulusan itu juga, kumbang akan mengungkapkan perasaannya kepada Olive di lantai atas. Ketika kumbang akan mengungkapkan perasaannya, Olive pun memotong pembicaraannya dan mengatakan bahwa dirinya akan kuliah ke Jerman. Memang itu sudah direncanakan oleh Mama Olive dari dulu. Kumbang yang mendengar kabar itu pun tidak jadi mengungkapkan perasaannya. Kumbang berkata dengan kata-kata yang sesungguh sedih bahwa dia bangga dengan Olive. Kumbang yakin Olive akan menjadi seseorang yang hebat di sana, dibanding dengan dirinya yang entah mau jadi apapun belum tahu. Dan sejak itu, kumbang sudah tidak bertemu Olive lagi. Yang mana lebih tepatnya adalah kumbang menghindar. Kemudian film flashback di mana kumbang memberikan sebuah kupu-kupu kepada Olive dan Olive memberikan mainan berupa hewan kumbang yang ditemukannya di dermaga saat mau pulang waktu ber-OAOE sambil belajar, teman-teman. Cinta yang dibesarkan oleh jarak. Saat kumbang dia sembari menatap foto mereka berenam yang dimana terdiri 4 sekawan dengan Olive dan karibnya. Lalu babenya datang dan mengatakan bahwa babe dan Enyak memperhatiin kok kumbang tuh betah banget di toilet dan ngalamun gitu loh teman-teman. Babenya pun sudah tahu hal itu karena Olive yang akan ke Jerman. Hal itu diketahui karena curhatan si kumbang kepada teman-temannya ketika lagi di rumah kumbang. Jadi emaknya tuh nguping gitu loh. Lalu babenya menyarankan kumbang untuk menemui Olive terlebih dahulu sebelum Olive berangkat ke Jerman. Kumbang pun menelepon Olive dan mengajak bertemu. Kumbang diantar teman 4 sekawan yang menggunakan mobil Holden keluaran Australia. Mobil tua ya teman-teman. Dan mobil itu pun mogok. Ya namanya juga tuh mobil tua pasti rewel. Olive pun sudah menunggu di kolam renang dengan lama. Karena terlalu lama, Kumbang memutuskan berlari. Olive yang sudah lama menunggu pun kesal. Bahkan ketika Kumbang sudah sampai pun raut kesal Olive sangat nampak. Olive kesal karena sudah segera berangkat. Selain itu, Olive juga kesal karena ketika Kumbang tahu Olive mau ke Jerman, dirinya malah menghilang. Olive pun membuang mainan kupu-kupu yang diberikan oleh Kumbang ke kolam renang. Kumbang pun mengambilnya dan Kumbang tenggelam lalu ditolong Olive. Ya iyalah, ya kali dibiarkan, ntar meninggoy malah disegel itu kolam renang. Lalu setelah sampai atas, Kumbang tetap tidak mengungkapkan perasaannya dan Olive pun pergi. Emang kalau nyata gitu si Olive ini nunggu ditembak po teman-teman. Buat yang cewek-cewek deh terutamanya, oke dijawab ya lewat komen, oke. Dan sejak itu Kumbang tidak pernah melihat Olive lagi. Lalu film maju 8 tahun kemudian, Olive sudah kembali lagi ke Indonesia dan mengadakan sebuah pesta, entah pesta perayaan apa, ulang tahun mungkin ulang tahun. Intinya di saat ultah Kumbang berniat menembak Olive. Kumbang membawa mainan yang diberikan Olive. Begitupun dengan Olive juga mengenakan mainan yang diberikan Kumbang di pakaiannya. Kumbang bersama 4 sekawan pun OTW mengenakan jeep. Jeep ini antara CC di convert YC, kalau enggak ya murni YC. Kalau teman-teman tahu komen ya ini apa. Kemudian di pesta itu ada Mas Pangat.
ini sebut saja Mas Pangat ya, ini sebenarnya Mas Judika, oke, yang sedang bernyanyi. Kaulah kekasihku, hanyalah dirimu, kayak gitulah. Kemudian sampailah Kumbang di sana. Kumbang pun mempersiapkan segalanya untuk mengungkapkan perasaannya dengan scene yang seperti ini. Kemudian Ibu Olive datang dengan membawa kue ultah lalu ditemani oleh Mas Pangat. Dan ternyata Mas Pangat si gue star tadi itu adalah pacar Olive teman-teman. Aduh mengsat. Lalu mengetahui hal itu Kumbang pun Olive pun mengajak Mas Pangat entah kemana. Atau mungkin Olive dan Mas Pangat ingin membuat band metal. Mungkin nanti jadi Kaulah kekasihku. Oke, lanjut. Lalu Daniel, Abdu, dan Basuki pun menyabar-nyabarkan Kumbang. Kemudian memperlihatkan Olive dengan Mas Pangat yang sedang mengobrol. Ya mungkin mereka memutuskan antara death metal atau thrash metal ya genrenya. Atau mungkin malah black metal gitu loh teman-teman. Kumbang pun mengsedih lah pokoknya. Ya iyalah ya kali, yes aku gak jadi sama Olive. Senang sekali dia rasanya, kan kayak mungkin gitu loh. Masa? Kemudian singkat cerita, setelah beberapa lamanya pun memperlihatkan di mana Kumbang sudah menjadi guru bahasa Mandarin di sekolahnya terdahulu. Dan secara mengagetkan, kemudian di situ ada Olive yang melakukan hal serupa sama seperti yang dilakukan Kumbang, yang kertas-kertas gitulah pokoknya gitu. Kemudian film flashback ke zaman UAOE-an dahulu lah secara random pokoknya. Ini yang paling penting adalah nih. Jawabannya apa tuh Pak Guru? Dan ternyata diskusi antara Mas Pangat dengan Olive itu bukan karena project bikin band metal teman-teman. Ternyata intinya Mas Pangat bersama Olive itu putus dah gitu intinya. Intinya seperti itu. Dan kemudian Olive bersama Kumbang menuju dermaga tempat mereka ber-UAOE waktu SMA dulu teman-teman. Mereka pun bernganu. Kemudian film pun tamat. Terima kasih telah menonton tayangan dari channel Masih Pengangguran. Jangan lupa setiap hari Jumat teman-teman. Bukan malam Jumat. Kalau malam Jumat kan ber-UAOE gitu loh maksudnya. Tapi khusus yang bersuami istri ya, oke? Buat kalian yang belum bersuami istri, jangan ber-UAOE secara gitu, jangan. Oke, sekianlah dari kami. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Jika filmnya bermanfaat, semoga bermanfaat. Oke, pokoknya sampai jumpa di Jumat kemudian hari. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Oke, komen gitu juga boleh. Oke teman-teman, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Bye.